Shalom saudara dikasihi Tuhan. Kembali kita melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Yohanes. Kita masih dalam pasal 4 ayat 2 dan 3. Kita sudah belajar tentang Yesus, nama yang disimpan 4000 tahun. Keilahian Yesus. Dan saat ini kita belajar bagian yang ketiga ini tentang kemanusiaan Yesus atau manusia Yesus. Yesus itu juga seorang manusia tulen seperti kita. Berdasarkan Filipi 2 ayat 7. Yesus benar-benar mengosongkan keadaan keilahiannya selama 33,5 tahun untuk menjadi manusia. Setelah Yesus naik ke surga, dia kembali lagi dalam keadaan Allah. Nah, hal-hal apa sih yang membuktikan kemanusiaan Yesus? Yang pertama, mengosongkan keilahiannya. Filipi 2:7. Ayat ini jelas bahwa Yesus pada waktu di dunia benar-benar dalam keadaan 100% manusia, tanpa ada unsur Allahnya sama sekali. Dia punya kuasa loh. Dia bisa membaca pikiran orang. Kok bisa? Karena ada Roh Kudus yang menaunginya. Nanti kita akan belajar di bagian yang terakhir tentang Yesus Kristus. Kita akan belajar. Nah, saat ini kita belajar manusia Yesus. Ada Roh Kudus yang menaunginya. Bukan karena dia masih dalam keadaan Allah. Ada menafsirkan Yesus 100% Allah, 100% manusia. Kalau ada 0,0001% Allah saja, gak bisa mati loh. Allah itu apa? Tak terhingga. Ada secuil, seiota saja unsur Allahnya. Yesus gak bisa mati. Yesus full punya kuasa. Maksudnya bukan dia gak ada kuasa di dalam dunia ini. Maksudnya dia dengan keadaan seperti Allah. Yang jelas tidak bisa mati, saudaraku. Gak bisa mati. Karena dia melepaskan keadaan keilahiannya, dia masih bisa lapar, dia masih bisa tidur, dia bisa capek, saudaraku. Nah, ini saudaraku, dia tidak ada unsur Allahnya. Dia 100% manusia. Dalam Yohanes 14 ayat 12, ini menjelaskan bukti bahwa dia adalah manusia. Dikatakan bahwa kita dapat melakukan hal-hal yang lebih dahsyat daripada Yesus. Kita baca aja Yohanes 14 ayat 12 supaya saudara bisa mengerti kalau dia ada unsur Allahnya, gak mungkin ada kalimat ini. Hilangkan aja kalimat ini. Kenapa, saudara? Saya bacakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang kulakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Loh, kalau dia ada unsur Allahnya, tidak mungkin kita bisa lebih besar dari Yesus. Tidak mungkin. Kan dia Allah. Allah tak terbatas. Kita manusia fana. Tapi karena dia benar-benar menjadi manusia sepenuhnya selama 33,5 tahun, Yesus mengatakan kita bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar dari dia. Ini kalau Tuhan Yesus lingkupnya di Israel, saat ini penginjil lingkupnya dunia, banyak orang bisa mengenal Tuhan Yesus, mendengar Injil, dimasukkan dalam teknologi YouTube, orang bisa dengar Injil. Ini saudara, dia itu benar-benar manusia. Kedua, bisa menderita. Ibrani 5:8. Yesus bisa menderita walaupun dia tetap taat dengan apa yang dideritanya, hanya supaya manusia diselamatkan. Ibrani 4:15. Jika Yesus memakai keadaan keilahiannya, maka dia tidak mungkin menderita secara manusia. Allah kok dicambuk, gak mungkin berdarah. Allah. Ini saudaraku, kalau seperti itu adanya, Allah bergurau tentang firman-Nya. Kalau Yesus ada unsur Allahnya, terus Allah bilang, kamu tiruan Yesus, hendaklah engkau sempurna. Kita mikir, loh Allah, Yesus ini ada unsur Allahnya, saya mau niru dia.
ya nggak level, nggak apple to apple, nggak sebanding, nggak seimbang. Kan nggak bisa meniru Yesus. Oh, ada unsur Allahnya. Tapi kalau sama-sama manusia, turuti teladanku. Oke Tuhan, kau pernah menjadi manusia dan kau menang selama 33,5 tahun. Dicobai dalam segala segi hidup, namun tidak berbuat dosa. Kata Ibrani. Itu membuktikan dia adalah manusia. Dan kita bisa mengatakan, aku mau ikut teladannya Yesus. Karena kalau Yesus bisa, saya juga bisa. Karena Yesus gak ada bedanya dengan saya. Yesus itu manusia selama 33,5 tahun. Bedanya hanya satu, Yesus manusia tanpa dosa. Manusia lahir sudah dalam dosa. Yesus karena tidak melalui hubungan suami istri oleh Roh Kudus, sehingga Yesus itu lahir sama sekali tidak berbuat dosa. Dan dia dicobai dalam segala segi hidup selama 33,5 tahun. Hasilnya apa? Tanpa ada satu kali pun dosa dalam hidupnya. Bayangkan, 33,5 tahun hidup tanpa berdosa. Nah, kalau kita meneladani itu, apakah bisa? Bisa. You shall never fall. 2 Petrus 1 ayat 10. Kamu gak akan pernah jatuh. Ini saudaraku. Nah, tidak ada contoh manusia bisa menjadi sempurna. Tetapi Allah menganjurkan kita mencontoh siapa? Manusia Yesus Kristus. Sehingga kita bisa menjadi sempurna. Teladani jejak kakinya Tuhan. What would Jesus do? Dalam pikirannya, perkataannya, penglihatannya, tindakannya, perasaannya. Cocokkan semua dalam firman Tuhan. Ketiga, bisa lapar. Markus 11 ayat 12. Kalau Allah gak mungkin bisa lapar, tapi Yesus masih bisa lapar. Karena dia 100% manusia, memakai tubuh manusia tulen asli, tanpa ada unsur Allahnya. Tindakan Yesus yang lapar ini menunjukkan bahwa dia memang seorang manusia, sama seperti kita. Keempat, bisa haus. Yohanes 19 ayat 28. Hal yang serupa dengan lapar. Yesus bisa mengalami kehausan sebagai manusia, seperti kita, karena dia telah meninggalkan keilahiannya. Dia 100% manusia. Kelima, bisa tidak mampu menjawab loh. Yohanes 8 ayat 6. Saat Yesus dihadapkan oleh perempuan berzina, dia gak bisa jawab. Karena terjepit oleh keputusan hukum, harus dirajam, atau keputusan kasih, diampuni. Jika Yesus memutuskan untuk menghukum, maka itu bertentangan dengan kasihnya, ajaran kasihnya. Tapi jika dia memutuskan untuk tidak dihukum, maka dia bertentangan dengan hukum Taurat. Yesus pada saat itu seharusnya bisa langsung menjawab jika dia memang Allah. Karena Allah terbatas, dia maha kuasa, maha hikmat, dan lain-lain. Tapi gak bisa jawab, dia tulis di lantai. Dia tunggu jawaban dari Tuhan. Roh Kudus memberitahu. Ya, pada saat itu menjabat jawaban, Tuhan Yesus berdiri, bangkit, dia sekali bicara, kuasa keluar, sehingga menyelesaikan masalah yang ada. Lihat, orang-orang yang dipimpin Roh Kudus efektif, efisien, gak banyak tingkah pola, tingkah lakunya akhirnya salah, enggak. Dipimpin Roh Kudus, tepat sasaran, tas. Kalau kamu ada dosa, lempar batu pertama kepada perempuan ini. Waduh, ditegur oleh perasaan hati. Aku loh dosa, kok aku menghakimi. Yes, aku mundur semua, sampai nggak ada seorang pun. Dan Tuhan Yesus mengatakan apa? Loh, mana penuduhmu? Nggak ada, Tuhan, seperti. Oke, kalau begitu aku juga tidak menghukum kamu. Bertobatlah, jangan berbuat dosa lagi. Nah, itu Tuhan Yesus bisa tidak mampu menjawab. Karena dia manusia 100%. Nah, punya tanggal lahir dan mati. Itu ke-6. Allah tidak punya tanggal lahir, tidak punya tanggal mati. Allah ini kekal. Tapi Yesus punya tanggal lahir dan tanggal mati. Memang tanggal lahirnya oleh dunia, saya katakan oleh dunia, ditetapkan 25 Desember, padahal belum tentu. Tapi ya sudahlah,
karena ini hari libur ditetapkan, oke lah kita pakai waktu itu untuk beribadah, untuk merayakan, ya sudahlah, penginjilan lah, enggak apa-apa. Enggak perlu terlalu mewah, megah, sampai menghabiskan dana besar, tapi esensinya enggak ada. Tapi yang jelas 25 Desember, walaupun itu bukan tanggal pasti Yesus lahir, tapi kalau sudah ditetapkan oleh pemerintah, kita patut memakai lumayan untuk penginjilan. Ayo datang ke gereja, merayakan Natal. Kita kasih firman Tuhan tentang kelahiran Yesus, tentang Natal itu. Yesus pelepas dosa. Orang yang datang dengar firman, dia diubahkan, dia bertobat. Oleh karena itu momen Natal memang banyak dipakai untuk penginjilan. Yang benar seperti itu, bukan momen Natal dipakai untuk perbuatan dosa, untuk perayaan-perayaan yang menghasilkan dosa. Ya, ini ketujuh, menyebut saudara beriman, menyebut orang beriman sebagai saudaranya. Ibrani 2 ayat 11 sampai 17. Dunia ini tidak mengenal kata saudara jika berlainan jenis. Kita nggak pernah menjumpai orang yang bersaudara dengan binatang atau tumbuhan. Atau kelihatan anjing, kamu saudaraku. Kelihatan tanaman mangga, pohon mangga, kamu saudaraku. Kan enggak. Nah, kalau Yesus adalah Allah, loh, maka dia juga bukan saudara kita, karena berasal dari jenis yang berbeda. Karena Yesus adalah manusia, dia menyebut saudara. Dan kita yang menurut jejak Yesus, kita juga bisa menyebut diri kita sebagai saudaranya Tuhan. Kalau kita saudaranya Tuhan, berarti kita mengikuti apa yang menurut saudara sulung kita, perkataan kita, tindakan kita, pikiran kita, perasaan kita, pastikan cocok dengan firman Tuhan. Nah, menyebut diri saudara berarti dia adalah manusia. Ke-8, untuk sesaat lebih rendah dari malaikat. Ibrani 2:9. Jika Yesus memakai keadaan Allah, maka dia tidak mungkin lebih rendah dari malaikat. Walaupun ada 0,001%-nya Allah, tetap dia lebih tinggi dari malaikat. Tapi Yesus memakai keadaan sebagai manusia tuh 100% manusia, sehingga bisa lebih rendah dari malaikat. Karena manusia pasti kalah jika dibandingkan dengan malaikat. Kata untuk waktu yang singkat itu dalam Ibrani 2:9 juga menunjukkan bahwa Yesus memang sebentar saja menjadi manusia, yaitu 33,5 tahun kurang lebih. Setelah itu Yesus kembali menduduki keadaan sebagai Allah saat dia naik ke sorga. Ini 8 hal yang membuktikan bahwa Yesus adalah manusia, 100% manusia, manusia tulen. Dia manusia tulen. Sebelumnya, saya ulangi lagi grafik. Sebelumnya, dia adalah Allah yang kekal. Dia menjadi manusia sesaat. Setelah mati kayu salib 3 hari kemudian bangkit, dia menjadi Allah yang kekal kembali. Nah, dalam kitab Lukas yang poin yang ke-9, sudah bisa lihat ini, kitab Lukas ini banyak menyebutkan Son of Man. Son of Man. Son of Man itu artinya putra manusia. Nah, Son of Man itu kitab Lukas. Saudara bisa search di Alkitab saudara, itu banyak. Lukas ini menunjukkan tentang Son of Man, menulis Son of Man. Itu karena Lukas ingin menggambarkan memang Yesus ini adalah manusia, 100% manusia, tidak ada unsur Allahnya. Lah pengajaran 100% Allah, 100% manusia menjadi tidak tepat. 100% Allah kapan? Jadi video sebelumnya, keilahian Yesus. Ini Allah. 100% manusia kapan? Saat dia menjelma menjadi manusia selama 33,5 tahun. 100% Allah kapan? 100% Allah, 100% Allah plus tubuh manusia kapan? Setelah kebangkitan. Dia itu menjadi Allah tapi punya tubuh. Gitu. Ini ya pelajaran tentang kemanusiaan Tuhan Yesus.
Dan terakhir, kita akan belajar video yang ke depan tentang Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.